Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Implementasi Binary Search Tree dan AVL Tree pada Sistem Manajemen Data Pengguna Aplikasi Twitter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Tiffany Irfan Maulana dengan NPM terakhir 323. Perkenalkan nama saya Gizela Razutanti Azahra dengan NPM terakhir 059. Perkenalkan, saya Fiskalia Putri dengan NPM terakhir 340. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Perkembangan aplikasi digital seperti Twitter menuntut adanya sistem pengelolaan data pengguna yang cepat, efisien, dan terstruktur. Proses login dan register membutuhkan mekanisme penyimpanan serta pencarian data yang mampu bekerja secara optimal agar pengalaman pengguna tetap nyaman dan aman. Melalui proyek ini, kelompok kami menerapkan konsep BST dan AVL3 untuk mensimulasikan sistem manajemen data pengguna pada aplikasi Twitter dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Implementasi dilakukan dengan memanfaatkan konsep pointer, struktur data pada C++ yang mencakup pembuatan node, proses insert data, serta transversal untuk melihat bagaimana data tersimpan dan diakses. Semua proses ini telah terlihat pada bagian yang sudah diselesaikan seperti pembukaan struktur node, fungsi insert, dan transversal pre-order, in-order, dan post-order. Next. Lalu ada tujuan. Yang pertama mengimplementasikan Binary Search Tree atau BST dan AVL3 dalam pengelolaan data pengguna aplikasi Twitter, mempelajari pengelolaan data pengguna seperti search, view, insert, dan delete. Melatih kemampuan dasar pemrograman, yaitu struktur data, kondisi, perulangan, dan file handling. Lalu membandingkan efisiensi dan kinerja BST dan AVL3 dalam operasi insert, search, dan delete. Meningkatkan pemahaman penerapan struktur data pohon menggunakan bahasa C++. Yang terakhir yaitu menjelaskan proses autentikasi dan penyimpanan data pengguna. Nah, data yang dikelola yaitu yang pertama input data. User memasukkan data melalui menu insert berupa username, jumlah like, dan postingan. Yang kedua, penyimpanan di memori. Data disimpan dalam BST dan AVL3 dengan username sebagai key utama. Lalu yang ketiga ada pengolahan data. Data dapat dicari, ditampilkan, dan dihapus menggunakan operasi tree seperti search, in order, dan delete. Yang keempat yaitu penampilan data. Data ditampilkan dengan transversal in order sehingga tersusun rapi dan terurut. Yang kelima, penyimpanan ke file. Data disimpan ke file .txt menggunakan file handling agar tidak hilang. Lalu yang terakhir, keenam, pengambilan kembali data. Data dari file dibaca kembali dan dimasukkan ulang ke dalam BST. Lalu, yang pertama yaitu BST atau Binary Search Tree. Adalah struktur data berbentuk pohon biner yang menyimpan data secara berurut, di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak. Nilai pada subtree kiri lebih kecil daripada node induk, sedangkan nilai dari subtree kanan lebih besar. Struktur ini memudahkan proses pencarian penyisipan dan penghapusan data karena setiap perbandingan dapat langsung ditentukan arah pencariannya. Namun BST tidak memiliki mekanisme penyeimbangan otomatis. Jika data dimasukkan secara berurutan, pohon dapat menjadi tidak seimbang dan menyerupai linked list, sehingga performa pencarian dan penyisipan dapat menurun hingga kompleksitas waktu on. Lalu di sini ada analisis program BST dan AVL. Yang pertama ada void print header, yaitu menampilkan identitas program, judul project, dan daftar anggota kelompok di awal eksekusi program. Lalu ada struct node, yaitu struct node berupa menyimpan data postingan user. Lalu username akan menjadi key untuk pengurutan pada BST dan AVL. Lalu ada jumlah like pada postingan. Postingan itu berisi konten postingan.
pointer kiri dan kanan, yaitu pointer anak node dalam tree. Tinggi yaitu digunakan untuk AVL untuk menghitung keseimbangan pohon. Konstruktor langsung mengisi nilai pada node yang baru dibuat. Lalu ada print tree yang berfungsi untuk mencetak struktur tree seperti diagram. Node kanan dicetak terlebih dahulu sehingga pohon mirip tampil horizontal. Lalu ada space yang menambah indentasi sesuai kedalaman node. Ini juga berguna untuk melihat apakah pohon sudah seimbang. Lalu ada view atau order. Transversal in order itu dari kiri root ke kanan. Digunakan untuk melihat data urut berdasarkan username. Urutan tersebut membuat data tampil dan dari username terkecil hingga terbesar. Digunakan juga untuk fitur view data. Lalu ada search. Search itu untuk mencari username tertentu berdasarkan aturan BST. Jika uname root username itu akan mencari ke kiri, jika lebih besar mencari ke kanan. Lalu digunakan juga untuk mengembalikan node jika ditemukan. Lalu ada file handling. File handling digunakan agar data tidak hilang saat program ditutup. Data postingan yang tersimpan di BST dapat disimpan ke file txt, dimuat kembali ke dalam program. Dengan ini program bersifat persisten atau data tetap ada. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada main menu yang dimana user memilih mode tree, BST atau AVL dan program akan menjalankan menu yang sesuai. Next. Kemudian di bagian menu view BST dan AVL ini berfungsi untuk menampilkan isi tree secara terurut atau in order. Ketika dipilih, program akan mencetak semua data yang tersimpan di tree dari yang paling kecil sampai yang terbesar sehingga mempermudah melihat keseluruhan isi struktur data tanpa mengubahnya. Next. Pada insert BST ini berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam tree, yang dimana proses penambahan dilakukan dengan membandingkan username yang dimasukkan dengan username node yang ada. Kemudian delete BST ini, jika node punya 2 anak, maka diganti dengan node terkecil di subtree sebelah kanan dan BST tidak otomatis imbang setelah di delete. Pada output ini menampilkan tampilan awal program yang berisi informasi kelompok serta menu utama. Pengguna diberikan pilihan pengelolaan data postingan menggunakan struktur data BST atau AVL tree, dan pada tampilan tersebut pengguna memilih menu BST postingan untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada output insert BST, program menyimpan data berupa username, jumlah like, dan isi postingan ke dalam struktur binary search tree atau BST. Nilai like digunakan sebagai penentu posisi data, sedangkan username dan postingan menjadi informasi yang tersimpan di setiap node dengan penempatan kiri atau kanan sesuai besar kecilnya nilai like. Next. Pada output view BST ini menampilkan data postingan dalam bentuk tabel yang memuat informasi username, jumlah like, dan isi postingan. Tabel ini berfungsi untuk menyajikan data secara terstruktur sehingga memudahkan pembaca dalam memahami informasi yang ditampilkan. Pada output delete dan search BST ini menunjukkan proses penghapusan dan pencarian data berdasarkan username yang dimasukkan. Pada menu delete, sistem akan menghapus data jika ditemukan di dalam BST, sedangkan pada menu search, sistem akan mengecek keberadaan data tersebut. Jika data tidak ada, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Di dalam output ini,
User memilih nomor 3 untuk menghapus username atas nama NodeDD. Kemudian username menginput opsi nomor 4 yaitu search dan memastikan apakah username NodeDD ini masih ada atau tidak, dan sudah dibuktikan bahwa atas nama NodeDD ini sudah tidak ditemukan lagi. Next. Berikut output sebelum data dihapus dan sesudah data dihapus. Bisa dilihat di bagian data awal yang sebelum dihapus ini ada nama atas nama NodeDD, dan sesudah dihapus ini tidak ada nama atas nama NodeDD. Next. Pada output print tree BSD ini menampilkan struktur data binary search tree dalam bentuk pohon sehingga hubungan antara data dapat terlihat dengan jelas. Setiap node berisi username dan nilai, di mana data dengan nilai lebih kecil berada di sisi kiri dan data dengan nilai lebih besar berada di sisi kanan. Tampilan ini membantu pengguna memahami susunan dan hierarki data di dalam BSD secara visual. Pada save dan load data BSD ini memiliki menu save ke file untuk menyimpan data tree ke file dan load dari file untuk memuat data yang sudah disimpan agar data tetap tersedia meskipun program sudah ditutup. Kelebihan BSD yang pertama, implementasi sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan diterapkan, terutama bagi pemula yang mempelajari struktur data pohon. Yang kedua, struktur logis dan teratur, karena data disimpan berdasarkan aturan kiri dan kanan sehingga memudahkan proses pencarian dan penelusuran data. Dan yang terakhir, efisien untuk data berukuran kecil hingga sedang, terutama jika struktur pohon dalam kondisi seimbang. Kemudian untuk kekurangan BSD sendiri, yang pertama, tidak memiliki mekanisme penyeimbangan otomatis sehingga bentuk pohon sangat bergantung pada urutan data yang dimasukkan. Kemudian performa pencarian dapat menurun jika pohon menjadi tidak seimbang. Dan yang terakhir, pada kondisi terburuk worst case, struktur BSD dapat menyerupai linked list sehingga kompleksitas waktu operasian pencarian, penyisipan, dan penghapusan mendekati 0. Pada AVL3 merupakan pengembangan dari BSD yang menambahkan aturan keseimbangan untuk menjaga tinggi pohon tetap optimal. Pada AVL3, selisih tinggi antara subtree kiri dan kanan setiap node tidak boleh lebih dari 1. Jika terjadi ketidakseimbangan akibat proses insert atau delete, AVL3 akan melakukan rotasi untuk memperbaiki struktur pohon. Dengan mekanisme ini, AVL3 menjamin operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan selalu berjalan dalam waktu log sehingga lebih efisien dan stabil dibandingkan BSD meskipun implementasinya lebih kompleks. Oke, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini yang pertama itu pada AVL ada insert AVL. Jadi proses insert AVL ini sama seperti BST. Kemudian setelah itu AVL akan mengecek apakah di sini node seimbang atau tidak. Jika node itu tidak seimbang, maka akan dilakukan rotasi sesuai kasusnya. Lalu ada delete AVL. Pada delete AVL ini juga sama seperti BST, namun di AVL ini setelah di delete, AVL akan mengecek balance dan memperbaiki tree-nya. Nah, ini tuh perbedaan terbesar antara AVL dan BST. Nah, kemudian di AVL ini ada utility AVL. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan pohon AVL. Nah, di sini tuh ada INT-Height, ini tuh untuk mengembalikan tinggi suatu node. Lalu ada INT-Get Balance.
Nah, ini tuh untuk menghitung selisih tinggi substring kiri dan kanan. Di AVL ini tuh mengharuskan nilai balance berada di antara -1 hingga 1. Kemudian ada rotasi AVL. Rotasi ini dilakukan untuk menyeimbangkan kembali pohon AVL. Nah, rotasi kanan digunakan ketika substring kiri ini terlalu berat. Sedangkan rotasi kiri ini digunakan ketika substring kanan terlalu berat. Proses rotasi ini menjaga performa agar tetap optimal. Nah, di sini tuh mulai output AVL-nya. Jadi, output ini akan menampilkan tampilan awal, yaitu berisi informasi kelompok serta menu utama. Pengguna diberikan pilihan pengelolaan data postingan menggunakan struktur data BST atau AVL tree. Nah, pada tampilan tersebut, pengguna ini memilih menu AVL postingan untuk melanjutkan proses. Lalu di sini masuk ke insert AVL. Nah, program ini tuh menyimpan data berupa username, jumlah like, dan isi postingan ke dalam struktur AVL tree dengan nilai like sebagai penentu posisi data. Setelah data dimasukkan, AVL tree secara otomatis menjaga keseimbangan tree agar tetap seimbang sehingga proses pencarian dan pengolahan data menjadi lebih efisien. Ini juga output dari insert AVL. Nah, selanjutnya ini ada menu view AVL. Menu view AVL ini menampilkan data yang tersimpan di dalam AVL tree berdasarkan hasil traversal in order sesuai dengan struktur tree yang terbentuk setelah proses insert dan penyeimbangan. Lalu di sini ada menu delete dan search AVL. Nah, pada opsi delete, pengguna memasukkan username untuk menghapus data dari AVL tree, sehingga data berhasil dihapus. Ketika pengguna memilih opsi search dan memasukkan username yang sama, sistem menampilkan hasil tidak ditemukan karena data tersebut sudah tidak tersimpan di dalam AVL tree. Kemudian ada menu view AVL. Pada output ini, tabel akan menampilkan data yang masih tersimpan di dalam AVL tree, dan username yang telah dihapus sudah tidak muncul karena data tersebut telah dihapus dari struktur tree. Nah, ini menu search tree jika data yang dimasukkan itu masih ada di dalam tabel. Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan informasi username beserta jumlah like yang tersimpan di dalam AVL tree ini. Kemudian ada output print tree AVL-nya. Nah, output ini menampilkan struktur data AVL tree dalam bentuk pohon setelah melalui proses insert dan penyeimbangan yang sebelumnya itu tadi. Nah, setelah node berisi username dan jumlah like dengan susunan kiri dan kanan yang menunjukkan hubungan antar data sesuai dengan struktur AVL yang seimbang, sehingga posisi data ini terlihat jelas dan teratur. Jadi, untuk AVL tree ini, pengembangan penyimpanan permanen ini hanya ditetapkan pada BST. Nah, untuk AVL tree, data dimasukkan ulang setiap kali program dijalankan karena fokus implementasi AVL ini adalah pada mekanisme balancing dan rotasi, jadi bukan pada penyimpanan data. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan AVL tree-nya. Pada kelebihan AVL tree ini, yang pertama ada memiliki mekanisme penyeimbangan otomatis sehingga struktur pohon selalu berada dalam kondisi seimbang. Lalu yang kedua, menjamin performa pencarian yang stabil dengan kompleksitas waktu log n untuk operasi insert, search, dan delete. Kemudian ketiga, lebih efisien untuk data dalam jumlah besar karena mencegah terbentuknya pohon yang tidak seimbang. Lalu yang keempat, cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan akses data yang cepat dan konsisten. Lalu ada kekurangan AVL tree, yang pertama itu implementasi lebih kompleks dibandingkan BST karena melibatkan perhitungan tinggi dan proses rotasi.
Kedua, membutuhkan operasi tambahan seperti rotasi kiri dan kanan yang dapat meningkatkan overhead saat proses insert dan delete. Yang ketiga itu penggunaan memori sedikit lebih besar karena perlu menyimpan informasi tinggi node. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi program manajemen data pengguna aplikasi Twitter menggunakan binary search tree dan AVL tree, dapat disimpulkan bahwa kedua struktur data ini efektif dalam pengelolaan informasi secara terstruktur dan efisien. BST mempermudah proses penyisipan, pencarian, dan penghapusan data, namun tanpa mekanisme penyeimbangan. Kinerja dapat menurun apabila pohon menjadi tidak seimbang. Sebaliknya, pada AVL tree, mempertahankan keseimbangan pohon melalui rotasi saat terjadi ketidakseimbangan, sehingga operasi penyisipan, pencarian, dan penghapusan data tetap berjalan secara optimal. Penggunaan pointer di C++ memungkinkan alokasi memori secara dinamis, sehingga jumlah node dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Dengan demikian, program ini berhasil mensimulasikan pengelolaan data pengguna aplikasi digital sekaligus memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan BST dan AVL3 dalam konteks efisiensi dan organisasi data. Nah, selanjutnya kelompok kami akan coba mendemonstrasikan program kami. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan program yang sudah kami buat. Di sini saya akan coba menjalankan programnya. Nah, di sini pada menu utama akan menampilkan judul program, lalu kelompok dan nama anggota kelompok. Nah, di sini juga langsung menampilkan menu utama, yaitu ada opsi BST dan AVL postingan. Di sini meminta user untuk memilih salah satu opsi. Jadi kami user diminta untuk memilih opsi. Kita coba opsi 1. Nah, di sini menu BST ada 7, yaitu insert, view, delete, search, print tree, save ke file, dan load dari file. Nah, kita coba untuk menambahkan data dulu. Kita tambahin data random ya. Oke. Lalu kita coba menambahkan dulu beberapa data. Nah, ini kita udah menambahkan 3 data. Jadi di sini saat menu insert, si user ini akan diminta untuk memasukkan 3 inputan, yaitu user, like, dan postingan. Di sini kita akan coba melihat data dari tabelnya. Oke, ini data yang ditampilkan dengan tabel. Kemudian kita akan mencoba nambahkan satu data lagi, random. Nah, kita akan view lagi. Nah, di BST ini karena nantinya akan tersimpan di txt, kita sebaiknya nge-save datanya dulu. Jadi kita pilih opsi 6. Nah, di sini akan tertera bahwa data berhasil disimpan. Kemudian kita akan coba opsi 3, yaitu delete data. Nah, kita akan coba di username ASJ. Nah, jadi jika saat delete data di sini si user akan diminta untuk memasukkan username yang ingin di-delete. Lalu kita akan membuktikan bahwa data sudah di-delete melalui opsi 4, yaitu search. Kita coba. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data sudah tidak ada di dalam tabel ini ya, data itu. Karena sudah tidak ditemukan, sudah dihapus. Kita akan mencoba untuk melihat dari tabelnya. Nah, ini tabel setelah
si username ini dihapus. Kemudian kita akan langsung ke menu search, ke menu file print tree nomor 5, opsi 5. Nah, ini bentuk print tree dari BSD-nya. Lalu kita bisa pilih opsi 7 untuk proses menyimpan ke file. Dari di sini opsi 7 akan memuat data dari filenya. Lalu kita bisa opsi 6 lagi untuk menyimpan datanya. Nah, kemudian kita langsung ke AVL. Kita pilih opsi menu 2. Jadi dari sini bisa balik lagi ke menu utama dan memilih AVL. Nah, di AVL ini karena AVL ini lebih mengutamakan keseimbangan printernya, jadi di AVL ini tidak akan menyimpan data di TXT, jadi kita akan input data satu persatu lagi. Tapi tadi di BS ini nanti si data ini akan terlihat, sudah terlihat di situ. Nah, kita langsung ke menu AVL, insert, kita masukkan username. Ini sama ya kayak BST, random. Kita masukkan lagi, lagi. Nah, lalu postingan, insert lagi, minimal ada 5 lah ya. Dan kita bisa pilih view. Nah, ini 5 data yang sudah kita masukkan random. Kita bisa pilih menu delete. Kita akan melihat yang KJH. Nah, sini langsung opsi 4, masukkan username, KJH. Nah, ini untuk membuktikan bahwa si username KJH ini sudah tidak ada dalam data. Kita pastikan lagi menu view. Nah, sudah tidak ada, langsung kita ke opsi 5. Nah, seperti ini kira-kira print tree dari AVL nya. Kita balik menu awal. Nah, cukup sekian demonstrasi program dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.